Pemimpin AI China Tang Xiao'ou meninggal mendadak, fakta mengejutkan terungkap. Pada tanggal 15 Desember Tang Xiao'ou, tokoh terkemuka di sektor kecerdasan buatan AI China dan pendiri SenseTime Technology, meninggal mendadak pada usia 55 tahun. Meskipun ada rumor tentang dia melompat dari gedung, SenseTime Technology merilis pernyataan publik pada malam harinya yang menyangkal rumor tersebut dan mengumumkan bahwa Tang meninggal karena perawatan medis yang tidak efektif untuk suatu penyakit. Pada tahun 2014, Tang Xiao'ou mendirikan SenseTime Technology. Pada daftar orang terkaya Hurun tahun 2021, Tang Xiao'ou menduduki peringkat ke-420 di antara miliarder China, dengan kekayaan bersih sebesar 17 miliar yuan, sekitar $4 miliar AS, peningkatan yang signifikan dari peringkatnya pada tahun 2020 yang berada di peringkat ke-532. Pada puncaknya, kekayaan bersih Tang Xiao'ou mencapai $6 miliar AS. Sementara itu, SenseTime Technology, yang sering disebut sebagai unicorn AI China, dimasukkan ke dalam daftar entitas AS oleh Biro Industri dan Keamanan Departemen Perdagangan AS pada bulan Oktober tahun 2019 karena keterlibatannya dalam membantu Partai Komunis China, PKC, dalam melanggar hak asasi manusia dan menganiaya kelompok yang lebih lemah di Xinjiang. Pada tanggal 10 Desember tahun 2021, hari penentuan harga pencatatan SenseTime di Bursa Efek Hong Kong, perusahaan ini juga dimasukkan dalam daftar hitam investasi perusahaan kompleks industri militer China milik Departemen Keuangan AS. Menurut Huang Zichen, seorang peneliti di Universitas George Mason, SenseTime Technology terutama berkisar pada sistem pengenalan wajah seluruh kota di China, yang memainkan peran penting dalam proyek Skynet milik PKC. Perusahaan juga telah mengembangkan layanan perangkat lunak pengenalan wajah AI untuk bank dan penegak hukum China. Huang menggarisbawahi bahwa AI itu sendiri menyimpan bias pemrograman dan kontroversi etika, khususnya di rezim otoriter satu partai seperti Partai Komunis China, di mana teknologi AI dimanfaatkan untuk pengawasan populasi, manipulasi informasi yang salah, dan kontrol masyarakat, sehingga menimbulkan kekhawatiran etika yang parah. Karena kemerosotan ekonomi yang berkepanjangan di China, keuangan lokal Partai Komunis China menghadapi krisis. Beberapa pemain besar di industri peralatan pengawasan China telah mengalami penurunan kinerja yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan SenseTime Technology mengakumulasi total kerugian sebesar 43,826 miliar yuan, sekitar $6,19 miliar AS selama 5 tahun terakhir. Pemangku kepentingan utama seperti Alibaba, yang dimiliki oleh Jack Ma, dan SoftBank yang dimiliki oleh Masayoshi Son, telah mengurangi kepemilikan mereka secara signifikan. Selain itu, ketika pemerintahan Biden memperketat peraturan mengenai chip AI China, SenseTime Technology telah mengalami perampingan yang signifikan, termasuk pengurangan tenaga kerja sebesar 15% pada bulan Agustus. Menambah kesulitan tersebut, Grizzly Research, sebuah lembaga short selling AS, merilis sebuah laporan pada akhir November. Dihadapkan dengan persaingan yang ketat dan kendala yang diberlakukan oleh Partai Komunis China, laporan tersebut mengklaim bahwa SenseTime Technology terlibat dalam bisnis perangkat lunak pengenalan wajah yang pada dasarnya tidak berkelanjutan, ditambah dengan proyek penelitian kecerdasan buatan lainnya, sehingga memberikan sedikit peluang untuk perluasan keuntungan di masa depan. Ditambah dengan informasi di atas, kematian mendadak Tang Xiao'ou telah memicu banyak kontroversi. Kai Shen Quan, seorang komentator independen, memberikan analisisnya bahwa kematian Tang Xiao'ou yang tidak terduga dan tidak dapat dijelaskan adalah sesuatu yang misterius dan aneh. Hampir semua orang yang terkait dengan SenseTime dan komunitas riset fisik komputer berspekulasi tentang penyebab kematian sebenarnya. Salah satu kemungkinannya adalah SenseTime mengonsumsi sumber daya pemerintah secara berlebihan, mengeksploitasi investor pasar saham secara agresif, dan hasil yang disajikan tidak memuaskan pemerintah. Dalam waktu singkat, beberapa pendiri perusahaan berhasil mengumpulkan kekayaan per kapita dalam jumlah besar, yang pada akhirnya menimbulkan ketidaksenangan di kalangan penguasa. Kemungkinan lainnya adalah Tang Xiao'ou terlibat dalam konflik politik dan ekonomi tingkat tinggi di Shanghai dan akibatnya dibungkam. Alasan sebenarnya di balik kematian mendadak Tang Xiao'ou mungkin akan selamanya tetap tidak diketahui.